Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Kania dari kelas BK 1B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama yaitu awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak 1293 dan Samudra Pasai di Aceh 1297. Selanjutnya berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan ke Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pedagang muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan di masyarakat-masyarakat lokal. Kapan, mengapa, dan bagaimana konversi penduduk Indonesia ini mulai terjadi telah diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan, tetapi kesimpulan pasti tidak mungkin dicapai karena sumber-sumber yang ada tentang Islamisasi sangat langka dan sering sangat tidak normatif. Reclapse 2011. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh pada tanggal 17 sampai 20 Maret 1964 dan berkesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi dan langsung dari Arab. Berikutnya ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, antara lain 1. Teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh Pineapple yang menelusuri Islam Indonesia melalui pengikut mazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar. Apalagi kawasan ini sering disebut dalam sejarah purbakala Indonesia. Pendapat ini diikuti oleh ilmuwan W.F. Sutterheim, J.C. Van Leer. Bahkan pendapat ini didukung oleh Marquardt dari Belanda, Kern, Winstead, Boskrit, Fleck, Gonda Skrik, Hall, Bernard H.M. Flecke, T. W. Arnold, Clifford Geertz, dan Harry J. Benda. 2. Teori Arab atau Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya pada awal abad ke-7 Masehi, pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Adapun teori yang menyatakan Islam Indonesia berasal dari Arab, pertama kali dilontarkan oleh Crawford 1820, Kaiser 1859, kemudian diikuti oleh Nieman 1861, De Hollander 1981, dan Feit
1988. Crawford menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Mesir dengan alasan bahwa Mesir menganut mazhab Syafi'i. Hollader berpendapat Islam Indonesia berasal dari Hadramut juga dengan alasan negeri ini menganut mazhab Syafi'i. Sedangkan Fred hanya menyebutkan bahwa Islam Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab tanpa menyebutkan tempat asal. Di Indonesia, pendapat ini dipopulerkan oleh Hamka. Teori yang dikembangkan oleh Hamka ini mendapat perhatian dan pembenaran dalam seminar-seminar yang membahas sejarah masuknya Islam di Indonesia, baik nasional maupun lokal. Yatim 1998. 3. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jajanidingrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Persia singgah ke Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori ini menitik beratkan tinjauannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan memiliki persamaan dengan Persia. Persamaan tersebut diantaranya adalah 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syuro. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. Di Sumatera Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut dan diperingati dengan mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke sungai. Keranda tersebut disebut tabut, diambil dari bahasa Arab. 2. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Al-Hallaj. Sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada 310 Hijriah atau 922 Masehi, tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. 3. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat di nisan makam Malik Soleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik dipesan dari Gujarat. Namun teori ini dikritik oleh Saifuddin Zuhri. Ia menyatakan sulit untuk menerima pendapat tentang kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Persia. Alasannya, bila kita berpedoman pada masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7, hal ini berarti terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Umayyah. Saat itu, kepemimpinan Islam di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan berada di tangan bangsa Arab, sedangkan pusat pergerakan Islam berkisar di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Jadi belum mungkin Persia menduduki kepemimpinan dunia Islam. Zuhri 1979. 4. Teori Cina. Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan alur-jalur sutra, sangat memungkinkan terjadi interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama Yi Chang pada tahun 671 telah melakukan perjalanan dari Canton menuju ke Sumatera dengan menumpang kapal Iran. Dalam catatan perjalanan Mak Huan yang melakukan perjalanan pada tahun 1413 sampai 1415 yang menyembah berhala. Beberapa pendukung teori ini diantaranya adalah H.J. de Graaf, Slamet Mulyana, dan Dennis Lombard. Pendapat ini mengatakan bahwa agama Islam dibawa dari Cina oleh
pedagang Muslim Cina yang bermazhab Sunni Syafi'i, yaitu mazhab yang umum dianut oleh bangsa-bangsa Muslim sepanjang jalur sutra. Argumen lain yang menyatakan bahwa Islam datang dari Cina adalah ketika terjadi ekspedisi Mongol untuk menghukum Raja Kartanegara. Dari uraian tentang teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13 Masehi. Pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat atau India. Yang kedua yaitu asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain: 1. Perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. 2. Memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga muncullah takhayul, khurafat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat Muslim. 3. Mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan mendatang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. 4. Mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Sujarwanto dan Nasir, 1990. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.